Saya kan terkait dengan PAD ini kan, pajak. Ini saya closing statementnya pantun aja. Boleh sih. Sikat Pak. Berlayar ke Pelabuhan Ratu, Cakep. angin ombak dari selatan. Cakep. Bayar pajak tepat waktu, Cakep. bukti kita berjuang untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Empower, ketemu lagi sama saya Yuri Sabrina di podcast Suara Rakyat. Dan kali ini, di episode kali ini saya bersama dengan Pak Samuel. Beliau ini adalah anggota Dewan Provinsi Jawa Timur yang ada di Komisi C. Nah, di episode kali ini podcast Suara Rakyat akan membahas tentang fiskal daerah. Apa sih fiskal daerah itu? Mungkin banyak yang belum tahu, tapi ada juga yang udah tahu ya. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol sedikit tentang fiskal daerah dan realitanya di lapangan itu seperti apa dengan Pak Samuel. Kita sapa dulu Pak Samuel. Halo Pak. Sehat semua. Alhamdulillah. Bapak sehat sekeluarga? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Pak, kalau ngomongin soal fiskal, nah ini mungkin ada beberapa empower yang kurang paham apa itu fiskal. Mungkin bisa diinfo dulu nggak? Ya. Bahasa sederhananya fiskal itu apa? Fiskal ya untuk beli belanja kan itu fiskal. Oke. Kemampuan. Kemampuan ya. Kemampuan membeli, belanja. kemampuan belanja. Oke. Kemampuan untuk mendapatkan keuangan itu namanya fiskal. Oke, baik. Ya. Nah, kalau ngomongin soal fiskal daerah, apalagi di Provinsi Jawa Timur ya, dan realitanya di lapangan, gimana sih Pak sekarang kondisi fiskal Jawa Timur dalam beberapa tahun terakhir ini menurut Pak Samuel? Fiskal Jawa Timur sekarang masih stabil, tetapi ada tekanan-tekanan di akhir-akhir ini. Oke. Nah, tekanan-tekanannya salah satunya kan sekarang ada efisiensi. Ya, betul. Dari efisiensi itu secara langsung itu akan memberikan sebuah tekanan yang kuat terhadap kemampuan fiskal Jawa Timur. Seperti PAD itu ada yang stabil, ada yang juga tidak stabil. Contoh misal kata Bank Jatim. Nah, Bank Jatim ini kan sangat bagus memberikan PAD terhadap Provinsi Jawa Timur. Ada juga yang dari dulu itu yang agak bagus itu kan PAD dan pajak itu kan, pajak kendaraan bermotor. Nah, sekarang ada cukai tembakau. Oke. Nah, ini salah satunya itu. Apalagi sekarang banyak terjadinya tembakau rokok yang ilegal, kan cukup berat itu untuk kadang tahun ini mendapatkan misal di angka 10, tahun kemarin sekarang bisa menjadi angka 7, angka 8 gitu. Ini kan fluktuatif, naik turun. Nah, jadi tidak seleluasa tahun-tahun sebelumnya. Karena adanya efisiensi itu ya Pak? Efisiensi, ada tekanan-tekanan yang lain. Gitu. Baik. Lalu menurut Pak Samuel sendiri, faktor terbesar yang membuat pendapatan daerah tidak selalu bisa mengikuti kebutuhan pembangunan rakyat itu apa Pak? Faktor terbesar? Faktor utamanya yaitu pada sumber PAD yang mengalami fluktuatif tadi. Ketika ada tekanan, dia pasti pendapatannya rendah. Gitu loh. Sementara tuntutan pembangunan infrastruktur kan rata-rata sama untuk masyarakat dari tahun ke tahun. Kebutuhannya sama, sedang pemenuhan kebutuhan tidak sama. Iya kan? Pasti ada mempengaruhi fiskal Provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur. Ya. Jadi itu tadi ya, sumber PAD tertentu yang fluktuatif ya Pak? Iya. Ini kan yang kita bicarakan kan tentang anggaran kan. Ya, pemenuhan belanja dan kepentingan belanja dan juga pemenuhan anggaran itu sendiri. Nah, setelah adanya efisiensi itu berarti untuk kebutuhan belanjanya makin
ditekan Iya, ke bawah. iya, karena pendapatannya pasti Karena pendapatan harus diefisiensi. Iya. Transfer dari pusat, dari angkanya sangat signifikan efisiensinya sekarang. Iya betul. Itu. Kalau nggak salah hampir 2 triliun Untuk ke Jatim. di Provinsi Jatim 2 triliun. Iya, dari pusat. Tepatnya 1, sekian gitu. 1,9 sekian gitu. ya, hampir 2 T ya Pak. Ya? Iya. Banyak ya Pak. Lo banyak. Untuk menuju itu kok kerupuk. Iya. Tukang kerupuk sak Jawa Timur ya kebanyakan ya kan Pak ya. Nah, menurut Pak Samil sendiri nih, apa sih keluhan masyarakat terkait penggunaan uang pajak daerah? Nah, ngomongin soal pajak nih. Iya. Kembali dari tadi. Kalau fiskalnya menurun, PAD-nya menurun, infrastrukturnya tetap, itu kan tidak imbang. Nah, akhirnya masyarakat ngeluh infrastruktur jalannya, infrastruktur yang lain pasti akan terlambat dan pasti mungkin dicicil. Sekarang mestinya harus infrastruktur jalan lah di jalan yang Jawa Timur dulu bisa rata-rata 1 tahun misal kata 200 kilo. Sekarang mungkin itu tidak sampai. Itu di dalamnya termasuk perbaikan jalan, infrastruktur juga. Betul. Tetapi kan infrastruktur kan tidak semua jalan. Betul. Walaupun semuanya itu juga punya harus dianggarkan perbaikannya. Juga jaraknya. Betul. Itu kan semuanya perlu keuangan, perlu pajak. Iya. Kenapa kita narik pajak dari masyarakat? Kan untuk belanja, untuk kepentingan masyarakat juga. Kembali lagi untuk masyarakat. Dari masyarakat untuk masyarakat. Nah, kira-kira yang perlu diperbaiki oleh pemerintah dari fiskal daerah ini dan yang terjadi di lapangan menurut Pak Sambil apa? Ya, seperti yang saya katakan tadi, mengalami keterlambatan, mengurangi jatah, mestinya yang 100 sekarang jadi 90 atau bahkan menjadi 50 kemampuan di dalam pembangunan infrastruktur itu. Jadi semuanya itu mengalami itu. Kalau fiskalnya turun, PAD-nya turun, belanjanya pasti turun dong. Berarti dari pemerintah harus mengembalikan ke awal lagi ya Pak ya fiskalnya atau gimana? Ya pemerintah harus putar otak karena transfer rata-rata itu dari pusat yang namanya itu masuk PAD sekarang itu sudah harus ada efisiensi, harus ya efisien, harus mengurangi belanjanya, tapi jalannya kan tetap. Misal kata Jawa Timur, jalan yang dirawat, yang tanggung jawabnya Jawa Timur ada berapa ribu kilometer. Kemampuan untuk menservis, rehabilitasi jalan dan membangun jalan itu juga akan menurun. Ini yang masyarakat kan ngeluh karena terjadi hal begitu. Mudah-mudahan tahun depan tidak ada lagi efisiensi lagi ya. Kayaknya itu harapan semua orang ya Pak ya. Iya. 2026 jangan ada lagi efisiensi gitu Pak ya. Berarti pemerintah di sini tugasnya adalah memutar otak bagaimana caranya agar efisiensi yang sudah ditetapkan pemerintah ini dengan fiskal yang menurun ini harus bisa diolah, tapi untuk infrastruktur harus tetap berjalan sesuai dengan target yang semestinya ya. Iya. Kan masing-masing OPD yang terkait dengan infrastruktur itu kan banyak. Karena adanya efisiensi ini dari Menteri Keuangan, ya. Tapi saya kira Presiden juga sering mengatakan di mana-mana bahwa kita efisiensi ini mungkin hanya sementara. Mudah-mudahan cepat. Nggak boleh berlarut-larut ini. Betul sekali, Pak. Itu harapan semua rakyat ya. Jadi kita berdoa bersama ya, Empower ya, biar 2026 sudah tidak ada lagi efisiensi. Baik, untuk sesi pertama ini kita akhiri dulu. Kita akan ketemu lagi di sesi yang kedua. Jangan kemana-mana, masih tetap di podcast Suara Rakyat.
Kembali lagi di podcast Suara Rakyat. Kali ini di segmen 2, saya Yuri Sabrina masih dengan Pak Samuel, anggota Komisi C DPRD Jawa Timur, akan membahas tentang kebijakan dan tantangan untuk mengubah pajak menjadi pemberdayaan. Nah, Pak Samuel, menurut Pak Samuel, kira-kira apa sih definisi pemberdayaan dalam konteks penggunaan pajak daerah? Ya, menurut saya pemberdayaan ini adalah memastikan pajak kembali kepada rakyat, ya kan? Kita itu memungut pajak dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, kan gitu. Ya, pajaknya bagaimana yang diambil itu harus betul-betul bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Termasuk bisa memperdayakan di bidang ekonomi, ya. Terus layanan publiknya juga bukan cuma sekedar membangun, tetapi menciptakan masyarakat lebih mandiri. Intinya harus memberikan ketahanan dalam segala bidang untuk kepentingan masyarakat. Oke, ini bagus nih kata-katanya. Harus apa tadi Pak? Bisa memperdayakan secara keseluruhan kepentingan masyarakat. Memperdayakan secara keseluruhan untuk kepentingan masyarakat. Iya, untuk kepentingan masyarakat. Tapi kalau kita ngomongin nowadays ya, sekarang ini ya Pak ya. Sekarang ini menurut Pak Samuel sendiri dari akses ekonomi, layanan publik, terus peningkatan kapasitas dan lain-lainnya, kira-kira apakah sudah cukup untuk memperkuat rakyat pajak ini? Ya, menurut Pak Samuel, kalau lihat nih sekarang nih kan, ya misalnya yang paling gampang aja Pak, yang paling gampang adalah layanan di puskesmas, kesehatan kesehatan ya Pak ya, puskesmas ataupun rumah sakit kayak gitu kan. Apalagi untuk masyarakat yang mereka menggunakan BPJS, ya kan. Kadang masih ada yang suka ngeluh nih, ya pelayanannya dan lain segalanya macamnya gitu. Menurut Pak Samuel gimana? Ya, terutama yang ada di rumah sakit. Setiap rumah sakit kan ditulis banner gede-gede, smile kan gitu, agar pelayan kesehatannya di sana itu nggak murem melihat orang sakit, melihat orang mati. Nanti dia malah jadi ikut sakit. Iya, smile kan gitu kan, banyak itu. Iya, BPJS ini sekarang sudah hampir tercapai targetnya, sudah lebih dari 80% masyarakat. Jadi masyarakat itu cukup bayar itu, dan bahkan daerah-daerah tertentu itu sudah gratis, sudah ditanggung oleh pemerintah kabupaten, seperti di Gresik itu. Gresik itu sudah ditanggung seluruh kepentingan masyarakat yang melaksanakan kegiatan kesehatan di rumah sakit Kabupaten Gresik. Ya, Ibnu Sina, ya, itu sudah gratis kan. Ya, ada program khusus yang dimana iuran BPJS-nya sudah ditanggung oleh kabupaten. Kan bagus kan? Iya, itu bagus banget sih itu sih. Jadi tidak perlu mereka itu iuran. Iuran BPJS-nya sudah ditanggung oleh pemerintah meringankan daerah. Ya Pak ya, akhirnya ya bukan meringankan, menggratiskan semua. Meringankan untuk mereka nggak membayar BPJS, jadi akhirnya bagaimana kalau ada kegiatan, misal kata operasi, hampir 30 juta, 40 juta. Betul. Kalau orang dulu nggak punya BPJS, mereka bayar sendiri, kan kasihan. Iya. Orang kecil semakin sakit nanti. Betul. Nah, sekarang untuk Kabupaten Gresik, himbauan saya ini dalam rangka kesempatan ini, bupati wali kota yang belum melaksanakan seperti di Gresik, ya contoh Gresik lah. Ini kayak terobosan baru ya, ada salah satu kabupaten yaitu Gresik yang banyak kabupaten yang sudah melaksanakan. Sudah. Tapi karena saya tinggalnya di Gresik, ya Gresik lah. Baik, warga Gresik ini ya. Gresik pride gitu. Nah, kalau ngomongin soal program ya Pak, yang seharusnya diprioritaskan untuk jadi tujuan utama adalah pemberdayaan rakyat kecil. Kira-kira program apa Pak yang harus jadi prioritas? Ini selalu berkali-kali saya katakan. Jadi yang mempunyai kesulitan banget nih, rakyat kecil, UMKM,
itu ada di modal kerja. Oh, iya betul sih itu. Ya, modal kerjanya, padahal infrastruktur yang lain, misal kata sumber daya setempat sudah memenuhi persyaratan. Terus tenaga kerja setempat juga sudah murah. Betul. Mestinya memproduksi sesuatu lebih efisien, lebih Ya. murah. Namun demikian dia mengalami kesulitan, ada beberapa terutama permodalan. Saya mohon kepada, karena saya pemerintahan Jawa Timur, mohon kepada bank-bank yang plat merah atau bank daerah, Bank Jatim, mestinya memberikan sebuah terobosan meringankan mereka yang membutuhkan permodalan. Dan mempermudah ya Pak. Iya, mempermudah, melonggarkan. Ya, Bukan cuma mempermudah. Kalau mempermudah nanti bisa ucul. Bisa ucul, betul sih. Tapi kalau melonggarkan kan nggak ucul, tapi dia Tetap lebih ada leluasa. batasannya, ya. Lebih leluasa atau pada batasannya. Oke. Agar mereka bisa survive di bidangnya masing-masing. Wah, ini keren sih. Memang modal usaha itu yang paling banyak dicari orang ya. Gimana caranya mereka punya usaha untuk bikin sebuah yang memproduksi sesuatu untuk dijual lagi ya. Itu bisa jadi home industry, buka lapangan kerja gitu ya Pak ya. Kadang-kadang kita juga ada ibu-ibu yang hanya jual gorengan, punya anak 3. Iya. Sekolah semua, kan kasihan banget ini. Iya. Paling modalnya nggak lebih dari 10 juta, 50 juta, kan itu aja. Kalau bank merespon ini, apalagi bank pemerintah, baik pemerintah daerah kayak Bank Jatim atau bank-bank lain yang plat merah, mereka ikut membantu orang-orang yang seperti ini. Itu alangkah nikmatnya orang ini nanti kalau modalnya juga sudah cukup untuk jualan hanya seperti sekelas gorengan, es campur atau macam-macam yang notabene tidak lebih dari 50 juta. Senangnya dia berusaha memproduksi sesuatu untuk kepentingan dirinya. Pemerintah nggak perlu lagi ada BLT untuk mereka. Yang di BLT mungkin yang nggak kerja kan, mungkin atau yang pengangguran, yang belum bisa bekerja dan lain sebagainya. Tapi kalau masih bisa produktif, hanya tinggal modal ya. Pemerintah ini harus menyambut baik. Berarti kalau misalkan program modal usaha ini yang di highlight nih sama Pak Samwil ya kan ya. Berarti sampai sekarang kenyataannya di lapangan untuk program modal usaha ini masih belum bisa melonggarkan masyarakat untuk ya bisa... masih banyak urusannya dengan ada harus izin, ada yang harus punya jaminan, dan lain sebagainya. Hal-hal yang itu mereka tidak punya. Ya betul juga. Gitu loh. Gimana mau kasih agunan kalau tetapi kan sudah disebutkan oleh Menteri Keuangan tidak boleh diminta agunannya. Jadi ke UMKM atau masyarakat kecil yang mau berusaha yang hanya batas itu 100 juta ke bawah, agunannya nggak usah diminta. Tetapi mereka nggak bisa juga gitu loh. Kenapa ini ya? Ini nanti tugasnya kepala daerah dan DPR provinsi juga harus bisa cepat tembus ini masyarakat yang punya kepentingan permodalan sekecil itu. Harus segera diinvestigasi. Kenapa ini? Sudah ada perintah Menteri Keuangan, tapi tidak bisa dilaksanakan. Iya, benar. Mungkin dibagi kelas dulu yang 50 juta ke bawah enggak perlu gitu, tapi 50 ke atas perlu. Jadi jaminan. Ada filterisasi ya. Nah, Pak, itu di klaster dulu. Di klaster dulu. Betul. Ini makin jadi makin jadi tanda tanya gede, ada apa ini gitu kan ya. Oke, segmen kedua kali ini kita end dulu, kita akan lanjut ke segmen ketiga. Jangan kemana-mana, yang Power tetap di Podcast Suara Rakyat. Kembali lagi di Podcast Suara Rakyat di segmen ketiga. Dan di segmen kali ini kita akan ngobrolin tentang keresahan-keresahan masyarakat ya, warga negara
yang selalu nggak pernah absen untuk bayar pajak gitu kan ya. Tapi mereka kayak ngerasa, aku tuh bayar pajak terus, cuman apa yang sudah aku nikmati dari pajak yang aku bayar gitu kan. Nah, di segmen ketiga ini akan bahas tentang masa depan fiskal daerah, transparansi, teknologi, dan kepercayaan rakyat. Ngomongin soal kepercayaan rakyat, ini kita udah sering denger banget di media sosial Pak ya, apalagi komentar-komentar netizen itu banyak banget kan ya. Udah bayar pajak tapi apa yang kami rasakan, apa yang kita dapatkan gitu kan sebagai rakyat yang terus membayar pajak, rutin, rajin membayar pajak. Nah, menurut Pak Sambil sendiri, gimana sih Pak cara untuk mengembalikan kepercayaan publik bahwa pajak ini benar-benar kembali ke rakyat? Ya, kalau masyarakat sudah tidak percaya, ini sulit untuk harus percaya, diberi penjelasan, informasi harus percaya sulit. Oleh sebab itu, sebelum mereka itu muak dengan semuanya, kita itu harus jujur, terbuka, menyampaikan kepada masyarakat. Itu kan nggak ngerti sih intinya. Ya. Ya, kita itu jalan kalau malam hari ada penerangan jalan, bangun jalannya, bangun lampunya kan pakai uang. Betul. Uang itulah yang dipungut dari rakyat dikembalikan untuk rakyat, gitu loh. Namun ada beberapa hal itu yang harus cepat, akurat, itu cepat diberi penjelasan agar di TikTok kan banyak ini, yaitu yang mempersoalkan pajak kendaraan bermotor. Betul. Memang masyarakat harus diketahui bahwa pajak yang terbanyak itu di Jawa Timur ini adalah pajak kendaraan bermotor. Namun sekarang pajak kendaraan bermotor ini tidak semuanya digunakan untuk kepentingan masyarakat Jawa Timur. Ada pembagian sekarang juga dibagi ke pusat gitu loh. Nah, jadi ini masyarakat juga harus terus with on efisiensi, pajak lagi sebagian ditarik ke pusat. Nah, ini kan harus, kalau tidak disebar, kalau tidak diinformasikan ke masyarakat atau medit informasi lah. Nah, ini akan terjadi penumpukan persoalan di masyarakat sehingga kepercayaan masyarakat itu akan turun kepada kita. Intinya itu masyarakat perlu tahu ya, ini duit pajak, apalagi pajak kendaraan bermotor ya, dipakai buat apa sih gitu kan. Nah, kalau dibagi ke pusat itu dibaginya untuk apa gitu kan ya Pak ya, itu wajib diinfokan ke masyarakat. Iya, kan ada aturannya Pak. Kalau pusat itu kamu pajak daerah harus sekian persen juga di pusat harus dikasih. Kalau dulu kan pajak tanah dan bangunan kan dibagi menjadi 3. Sekarang pajak kendaraan juga dibagi menjadi 3. Kabupaten juga dapat sekarang. Pusat juga dapat, provinsi juga dapat. Gitu loh. Dibagi. Ya, karena mungkin, tapi saya yakin setiap pergantian pimpinan di nasional ini ada mungkin 1 tahun 2 tahun memang agak berat mengawali. Mudah-mudahan Pak Presiden kita yang sama kita cintai ini, Bapak Prabowo ini segera bisa keluar dari masalah-masalah tekanan-tekanan pajak, seperti tekanan-tekanan pendapatan lah. Akhirnya pendapatan ini kan mereka masih bekerja ini kan, apalagi sekarang Menteri Keuangannya baru. Betul. Sekarang yang lagi viral itu kan, ternyata bagus juga strategi-strateginya bagus. Kita semua mendapatkan penjelasan terbuka kan langsung dari IG dia, dari TikTok dia juga, kita juga untuk mengkomen dari TikToknya dia juga, dari IG-nya juga di follow. Nah, kita bisa tahu Jawa Timur juga harus ada yang begitu juga dong. Walaupun tidak gubernur atau tidak wakil gubernur, yang lain harus bisa begitu. Mungkin OPT yang mendapatkan yang memungut uang itu juga harus bisa menjelaskan ke masyarakat. Di PR-nya juga saya sudah dalam rangka ini juga menjelaskan ke masyarakat bahwa aspal nggak mulus terus, nggak diperbaiki, kan gitu. Iya, betul. Jalannya harus perlu pembatas di tengah agar nanti
kalau ada kecelakaan tidak jekur ke jurang, dan lain sebagainya, terutama lagi penerangannya. Ini semua kan butuh biaya. Nah, dari segala pembiayaan seperti itu namanya pendapatan daerah yang bisa dikelola oleh daerah itu sendiri. Oke. Saya tertarik sama penjelasan Pak Sambil tentang Menteri Keuangan yang dia membuka melonggarkan. Iya. Melonggarkan persyaratan UMKM dan masyarakat kecil itu ya. Iya. Plus untuk di media sosialnya kan beliau membuka komentar ya. Silakan berkomentar, silakan memberikan aspirasi gitu. Itu kan salah satunya berarti salah satu langkah dari pemerintah untuk pemerintah pusat untuk bisa tetap berinteraksi dengan warganya. Ini kan lewat digitalisasi ya Pak ya. Nah, kalau ngomongin soal digitalisasi nih, yang paling mungkin dilakukan untuk mempermudah masyarakat memantau anggaran, itu kira-kira apa Pak langkah digitalisasi yang paling memungkinkan? Kalau anggaran secara langsung mungkin akan mengalami kesulitan. Tapi masyarakat itu punya wakil kan. Wakil rakyat itu ya DPR itu. Bisa tanya ke wakil DPR-nya. Anggaran-anggaran sekarang itu jumlahnya berapa, digunakan untuk apa saja. Kan ngerti semua DPR itu. Kalau masyarakat langsung ikut memantau di dalam, koneksinya nggak ada. Nggak bisa connect nanti. Kalau misalkan membuat sebuah dashboard atau website atau apa gitu, mungkin memungkinkan. Websitenya Jawa Timur sudah ada sebenarnya, tapi mungkin tidak lengkap dan tidak rigid, tidak terinci spesifikasinya seperti itu. Cuma misal kata setiap anggaran Jawa Timur misal kata mau bangun jembatan di sini, anggarannya kan terpapan di itu, ada papan namanya. Ini jumlah anggarannya berapa, volumenya berapa, kan ada di situ. Yang dimaksud Mbak siapa? Mbak Yuris itu mungkin ini kan secara digital, tapi secara tidak digital ada di situ. Sudah lama itu persyaratan itu sudah ada. Ya, secara digital apalagi bangun jembatan di daerah sini nih. Desa ini, kecamatan ini, kabupaten ini diklik aja di Google sudah tahu itu. Tetapi tidak terinci banget lah. Kurang. Karena ini mungkin itu pemahaman masyarakat yang seperti berapa sih pendapatannya tahun ini, terus digunakan untuk apa saja. Ya mungkin kita informasi pertanyaan seperti itu tidak secara keseluruhan bisa dijawab. Tetapi kalau pos-pos tertentu Jawa Timur membangun ini, membangun itu dan maksudnya itu pasti ada. Pasti ada ya. Tapi secara keseluruhan mungkin tidak bisa didapat. Betul. Jadi tetap bisa diakses lewat digitalisasi oleh masyarakat, tapi memang tidak serinci itu karena juga pusing juga kita mikirin rinci banget ya, kita kan nggak ngerti apa ya, mungkin garis-garis besarnya aja nanti yang bisa nggak paham masyarakat. Betul. Infrastruktur ABC mungkin hanya ada nama kodenya tapi alamatnya nggak ada kan. Iya, itu dia. Nah, untuk closing statement di podcast episode kali ini Pak, silakan. Saya akan terkait dengan PAD ini kan, pajak. Ini saya closing statementnya pantun aja. Boleh sih, sikat Pak. Berlayar ke Pelabuhan Ratu. Cakep. Angin ombak dari selatan. Cakep. Bayar pajak tepat waktu. Cakep. Bukti kita berjuang untuk negara. Cakep. Terima kasih Pak Sambil untuk waktunya, berkenan sharing berkenan untuk memberikan edukasi ke seluruh Empower masyarakat Indonesia. Dan jangan lupa untuk Empower, subscribe, like, share podcast Suara Rakyat dan infokan kepada seluruh keluarga, teman, tetangga, biar mereka tahu bahwa di podcast Suara Rakyat ini banyak sekali insight-insight baru, insight-insight penting yang
seluruh masyarakat wajib tahu, apalagi tentang pajak. Pak Sambil, terima kasih Pak. Sehat selalu Pak. Sampai ketemu lagi di next episode ya Pak ya. Kami berdua pamit. Saya Yuri Sabrina, Pak Sambil. Sampai ketemu lagi di podcast Suara Rakyat selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.